Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak habis pikir ini. Ini kalau nggak jadi ceramah nggak lucu cerita ini. Allah karim. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallim ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para sesepuh, para guru-guru ngaji, wabil khusus sahabat saya mukarram, Bapak Ustadz Boal. Mudah-mudahan ustadz kita, guru kita, kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya, anggota TPS 8, mudah-mudahan hajat-hajat kalian semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah, keluarga saya, Bapak Lurah Halimi beserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sekalian yang saya muliakan, wabil khusus yang nyundut kembang api. Siapa namanya? Gus. Gus. Nggak apa-apa Gus. Mana orangnya? Ente nggak apa-apa. Minum Gus. Bangsawan doang lu. Bang apa dikecobain. Aduh, seumur umur saya jadi penceramah baru ini kebakar kecobain. TPS 8 ada ayo. Sehat-sehat Gus ya. Untung ada tainya tuh cobain. Kalau tainya jamaah pulang semua ini. Allah kirim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama dan sedikit ada cerita sampai tahun depan. Iya. Petasan. Gara-gara petasan. Tadi saya mulai pulang. Gak jadi ceramah gua. Allah karim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di mari masih dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan. Kalau jadi Lebaran Jumat ya Bu ya. Kalau jadi maunya jadi apa Jumat apa Sabtu maunya?
Hah? Semua pengen tiap hari lebaran. Ya Bu, kalau jadi hari Jumat, kalau nggak jadi hari Sabtu, kalau nggak jadi juga Minggu, yang nggak jadi juga yang nggak punya baju baru berarti. Ini sudah ada penghujung akhir Ramadan. Ramadan sudah bersiap-siap, sedang mengemaskan dirinya untuk pergi meninggalkan kita. Beruntunglah orang yang Ramadan ini dia manfaatkan dengan ibadah sama Allah. Dan rugi orang yang datang Ramadan ini nggak beda jauh sama bulan-bulan biasa. Sangat dan amat sangat rugi. Kenapa saya bilang rugi? Saking mulianya Ramadan. Nabi Musa alaihissalam itu bisa berbicara sama Allah di Bukit Tursina. Wa kalamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Ketika beres berbicara Nabi Musa sama Allah, Nabi Musa ngomong sama Allah, ya Allah, ada nggak Nabi yang lebih hebat dari saya? Saya bisa bicara sama kamu ya Allah, ada nggak Nabi yang lebih hebat? Apa kata Allah? Ada. Siapa ya Allah? Muhammad bin Abdullah. Apa kata Nabi Musa? Kalau begitu jadikan saya umat Muhammad. Apa mulianya Muhammad ini ya Allah? Musa, kata Allah, ketika kamu berbicara sama saya, itu ada hijab, ada penghalang 70.000 hijab. Tapi ketika Muhammad, bahkan bukan cuma Muhammad, sampai umat-umatnya, ketika berbicara langsung sama aku, tidak ada sehelai pun hijab. Apapun yang dia pinta, aku ijabah langsung. Segitukah mulianya Muhammad dan umatnya? Kata Musa. Iya. Apa yang bikin mulia? Kata Allah, yang bikin mulia adalah 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu Ramadan. Nabi Musa nggak ada Ramadan, Bu. Nabi-nabi lain nggak ada Ramadan. Cuman kita umat Muhammad yang Allah kasih Ramadan. Kata Allah, seandainya umat Muhammad di bulan Ramadan dia berdoa kepadaku, maka tidak ada sehelai hijab pun yang akan menghalangi doanya umat Muhammad kepadaku. Makanya di Ramadan itu banyak-banyak doa kita. Tapi ada aja orang yang komplain, Ustaz, saya Ramadan banyak doa minta rezeki sama Allah, mana nggak dikasih-kasih. Saya Ramadan minta duit ya Allah, minta kaya, saya mana nggak dikasih-kasih. Bukannya Allah nggak ngasih. Ada 2 kemungkinan. Kenapa sampean gak dijadiin orang kaya? Padahal setiap hari sampean minta jadi orang kaya. 1, kalau sampean jadi orang kaya, mungkin sampean gak bakal sanggup menerima harta yang Allah berikan. Yang pada akhirnya sampean bukannya iman malah jadi kafir. Seperti mana? Korun. Yang kedua, kenapa gak dikasih langsung sama Allah? Mungkin dosa-dosa kita yang terlalu banyak, sehingga doa-doa kita untuk mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakin 1000%, semua doa kita yang kita panjatkan di bulan Ramadan, Allah ijabah, Allah terima langsung. Alhamdulillah. Tuh. Makanya jangan sia-siakan Ramadan, Bu. Belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Betul dah? Betul dah? Belum tentu. Jangankan Ramadan tahun depan, ini malam kita hidup, belum tentu besok pagi kita hidup. Betul dah? Makanya manfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Ini kadang-kadang kita datang Ramadan puasanya angkat-angkat kotok sih. Udah tahu angkat-angkat kotok? Pertamanya doang tak gere-gere. Iya kan? Kesononya melempem. Ramadan pertama mah Masya Allah. Taraweh pertama masjid ngomuan. Musola bejibun. Atau Isya jam 7, setengah 7 udah ngamparin sejadah. Ngentem tempat. Takut nggak kebagian, betul nggak? Pertama doang, kesininya mana? Nggak. Semalam terawih nih, tadi malam nih tadi banyak nggak kira-kira? Sohor, betul nggak? Makanya cuma 2 orang ini yang sampai akhir Ramadan lulus sampai babak final. Mana yang 2? 1 orang yang ilmunya hebat, 2 orang yang imannya dahsyat. Orang yang ilmunya hebat dan imannya dasar sampai akhir Ramadan masih melaksanakan ibadah, puasanya makin rajin, baca Qurannya makin rajin, tarawehnya makin rajin. Kita makin akhir Ramadan makin cules, betul nggak?
Hei, orang berilmu Ramadan mau habis nangis. Kenapa nangis? Takut gak ketemu Ramadan, gak ketemu lagi tahun depan Ramadan. Ini kita orang awam nih, model kayak kita. Ramadan mau habis seneng. Betul? Buset, saking seneng sampai ke bawah-bawah tarawih di musola. Segitu Bilalnya bilang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaahnya kompak, 3 hari lagi. Bener gak? Kita makan udah ngitungin aja. Oh, Ramadan pertama mah benar-benar puasanya ya Allah, kayaknya khidmat banget pertama. Makanya wajar. Kalau Ramadan pertama 1 sampai 10 Ramadan itu rahmat Allah. Jadi saya nggak aneh Pak kalau Ramadan pertama masjid penuh, musola penuh yang terawih, karena rahmat Allah lagi banyak. Kalau hari-hari biasa Allah turunkan rahmat Allah itu cuma 70, tapi segitu asar. Kalau kemarin kita mulai puasanya hari Kamis, berarti Rebo asar Allah turunkan 70.000 rahmat. Jadi yang nggak pernah ke musola juga terawih pertama maka musola. Betul nggak? Yang nggak pernah ke masjid juga terawih pertama maka masjid. Betul? Masih untung, berarti dia masih dapat rahmat Allah. Yang parah, terawih pertama sholat juga kagak. Betul nggak? Berarti dia gak kebagian rahmat yang 70.000 rahmat yang Allah turunkan. Tuh, ini kita nih orang awam, Ramadan pertama bukan mikirin rahmat, mikirin pembukaan. Betul nggak? Boh, sama kolak udah ngincar ya. Jam 5 kolak udah diancam, ntar lo maghrib. Gua embat sama makok-makok. Betul nggak? Lah kita mah puasanya puasa orang awam sih, yang puasanya dendam. Ya. Bagaimana nggak dendam kok? Ramadan pertama jam 7 pagi udah nyari timun suri. Kan maghrib masih jauh tange. Ada yang ngomong, lah kiai kalau nggak beli pagi mah nggak kebagian timun. Emang lu kalau buka nggak pakai timun mati tah? Timun dibeli, ditaruh di dapur, asal ke dapur dilihat, dipencet, dicium. Jadi ya pelodoh timun dipencetin. Jam 8 beli buah atap buat ngolak, jam 9 beli tape buat temennya buah atap. Jam 4 udah ngabuburit keliling ke warung, apa ya dibeli, gorengan di meja ada semua, bala-bala, risol, bihun, goreng bakwan, sampai goreng bakyak ada. Setengah 6 duduk nungguin maghrib, orang-orang mah megang Quran, megang tasbih, dia mah megangin remote. TV diganti lagi, mana yang ajan duluan? Kadang-kadang anak sama mama ribut sih merebutin remote, kata anaknya, mak MNC aja duluan. Diganti MNC lagi iklan, banyak yang ngomel, lama dia mah tolol diganti dulu. Yang cepat mah SCTV. Diganti SCTV, Ustadz lagi kultum, anak kedendam, makan tuh ajan. Ceramah mulu kapan ajannya. Diganti sama babanya SCTI, pas ajan di TV belum beres, yang buka kalau udah bisa ngakok. Yang ajan belum selesai di TV, baru Allah, belum akbar belum akbar. Baru Allah itu baca doa buka puasa karena kesurupan. Allah malah kesurupan. Baru Allah doang kolak semangkok, timun suri segelas, belum gorengan. Beres saya ajan di TV, la ilaha illallah. Emaknya jawab, giliran ajan isya ngedangkak kayak kemengkaran. Itu sampai terawih ke musola yang diomongin pembukaan. Ketemu tetangga nanya lagi sengkena basa-basi kalau kata orang mah ya. Empok udah buka, udah kalau udah isya ini. Empok buka mah apa? Atau mau bala-bala. Beli di mana? No di warung si Jenop. Nah di sana sambelnya cewera. Kolaknya juga nggak manis. Atau empok beli di sana no di warung Po Hindun sambel sampai medok. Itu mau terawih masih ngomong sambel bala-bala. Betul nggak? Kita tuh orang awam. Entar ya pertengahan Ramadan tanggal 20 tuh, kemarin tanggal 20 udah nggak mikirin pembukaan. Deh 20 Ramadan mah buka juga seadanya. Udah nggak mikirin timun juga udah pada sakit. Diperban sama lakban. Timun kayak jatuh dari motor timun. Impus abak sekalian. Apa yang dipikirin sama kita? Baju. Ya boy ya. Buat lebaran, padahal apalagi perempuan mah lebaran masih jauh, baju udah dipatah-patahin. Nih yang ini buat lebaran pertama, ini mau buat ngembang kepada gamisnya.
Aduh, yang udah punya baju melenjenya bukan main, asal buka lemari ngelihat baju baru jajalin lagi. Datang tetangga ke rumah ngomongin baju jajalin lagi. Itu perempuan ngejajalin baju baru sampai ke pantat-pantat dikacain. Ini lu mau nggak percaya bang? Nih gue contoh ini. Ini perempuan kalau ngejajalin baju baru, nih pertama depan dikacain, udah rapi, muter ke belakang, pantat dikacain, betul nggak? Jadi orang bini gue juga perempuan. Iya kan? Dia yang belum punya baju mah habis laki domelin. Bang, mana baju? Belum. Tahir belum turun deh, tak bisa nih mau gua lah. Yang lain udah 2 setel, 3 setel, mana gua utang juga belum mati. Waduh ngomel. Itu kita orang awam. Yang paling parah ini nih, udah mau akhir-akhir Ramadan. Waduh, Masya Allah, orang berilmu mah bu, udah akhir-akhir Ramadan makin rajin ke masjidnya. Kenapa? Kata Rasulullah, akhirhu itkum minan nar. Akhir Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Kita mah nih orang awam yang ilmunya kagak ada. Ramadan udah mau habis, 10 hari terakhir Ramadan, udah nggak mikirin baju, dia udah kebeli walaupun kredit. Apa yang dipikirin? Kue. Buat lebaran. Aduh, yang nggak bikin kue, pakai kredit kue. Betul nggak? Apalagi mama di kampung mah kue apa ya dibikin, sekali akar kelapa dicongkeli. Ada kue pembohong, tuh kue gak pernah jujur dari dulu. Kue satu, namanya mah satu aja setoples. Di kampung saya mah ada bu, ciri khas kue lebaran, kue kembar. Dia bakaikan 2 sejoli yang seia, sekata, senada dan seirama. Kemana-mana selalu berdua. Satu kue BK, biji ketapang. Sama temennya GGS, gegetas yang keras serem jada. Tahu kan gegetas? Atau aki-aki makan gegetas di lomo-lomo doang, masukin lagi ke toples, jadi gigit gak ada giginya. Aduh, kadang-kadang nih orang pisangan ngebohong sama tamu. Segitu lebaran, waduh di meja mah kaleng biskuit banyak, atau gue mah dalamnya biskuit, gegetas. Jangan begitu po, lu ngebohongin tamu lu. Kalau menyediakan gegetas, toplesnya yang bening. Kalau yang bening mah tamu jarang ada yang mau makan. Ya bener lah, dia mah kuenya partai terakhir sih habisnya. Dia mah lebaran udah habis, dia masih ada. Ya tamu juga jarang ada yang minat. Betul nggak? Kadang-kadang nipuin tamu, saya pernah ketipu soal anak tuh mah bener lah. Saya lebaran ke rumah teman daerah Gaga sana tuh, dikasih kopi susu. Ini di meja nih, kaleng biskuit banyak. Kan kalau lebaran mah keluarga kaleng pada bertemu. Iya lu gak percaya? Ini pada ngobrol tuh lu gak kedenger sih. Ibu tahu kan kaleng kongguan? Yang kabarnya cewek 1 sama anak 2. Bukan janda, bukan. Dia punya laki. Lakinya di kaleng konggo apa di kaleng monde. Jadi tentara di Inggris. Pulang lebaran doang dia mah. Jadi lu ngobrol dia tuh berdua. Lu gak percaya. Itu yang kaleng kongguan tuh punya adek perempuan 5. Sesepedaan aja dia mah. Di kaleng nisin. Lebaran pada ngobrol tuh di meja. Lu gak kedenger sih dia ngobrol. Tuh saya lebaran. Di kaleng banyak nih. Nisin ada, monde ada, kongguan ada. Dikasih kopi. Ini saya udah ngayal nih. Ini biskuit. Celupin ke kopi kan enak. Buset segitu gua buka gegetas. Mana tuan rumahnya ngeliatin, ayah, ayo kiai cobain. Mau nggak mau gua tanggung jawab. Gua udah ngebuka sih. Padahal mah hati saya ngomong keras ini. Keras. Berhubung saya diliatin nggak enak, saya comot satu. Segitu saya gigit, beletak mampus. Pura-pura saya kunyah. Tuan rumahnya meleng, gua buangnya ke kolong meja. Udah amat lah, kayak disemutin. Tuh saya dari situ kok, kalau lebaran ke kampung-kampung, kalau ada kaleng biskuit nggak langsung saya buka, gue takut ketipu. Nih saya kasih ilmu, biar jangan ketipu, cukup saya korbannya. Jadi kalau besok lebaran ke kampung, ada kaleng biskuit, jangan langsung dibuka. Perhatiin dulu tutup kalengnya. Kalau tutup kalengnya bersih, 100% isinya asli biskuit, boleh dibuka. Tapi kalau tutup kalengnya berminyak, jangan coba-coba lu buka. Ini kalau nggak biji ketapang, rengginang nih.
Tapi kalau tutup kalengnya bekarat terus diganjel koran, jipang dalamnya. Yakin gue. Tahu kan jipang? Yang kalau kita ambil satu teman yang ngikut, ini kadang-kadang jipang ngamalin gua jipang sih ya. Kan saya merada hobi sama jipang. Saya ambil satu yang ikut 3. Misalkan mau gua temahai sama tuh. Ya Allah ya Karim. Betul nggak? Tuh kita tuh orang awam modelnya tuh. Udahlah kita jangan mikir itu mah kue mah po ada alhamdulillah, nggak ada jangan ngebela-belain muta. Kalau engkau nggak kebikin kue, nih lebaran siapin aja di lemari, nih di bupet siapin toples kosong. Segitu lebaran, memain ke rumah tetangga bawa kantong plastik. Lebaran mau orang nggak ada yang pelit, barahan semua. Betul nggak? Ini main ke rumah tetangga, Waalaikumsalam, po maafin ya, oh iya sama-sama, duduk dulu ngapa jangan buru-buru, pasti tuan rumah begitu. Duduk, jangan buru-buru, duduk, minum, makanin kuenya, jangan banyak-banyak, makanin sedikit ya. Ntar mau pulang bilang, po saya minta kacang ya. Anak saya merada hobi, bawa dah. Nah kalau disuruh bawa jangan serau, tuangin semua ke kresek. Ntar masukin ke kawan apa ke toples yang kosong di rumah, lumayan satu toples tuh kacang. Di 20 rumah 20 toples. Ya tuh nggak apa-apa kita makan nyolong sih, bener nggak? Minta nggak apa-apa kalau nggak malu mah. Atau malu kiai minta mengablak pikiran namanya. Betul nggak? Nggak apa-apa jangan dipikirin. Yang penting mah kita mah ibadahnya, yang penting mah puasanya, yang penting mah baca Qurannya. Ini ngomong-ngomong Quran udah tamat. Woi, ini ngomong-ngomong Quran udah tamat. Udah tamat belum? Belum tamat atau belum dibaca? Jujur aja kok. Belum tamat atau belum dibaca? Baca. Dah kiai gue mah nggak bisa. Udah tua nggak bisa baca Quran. Yang hafal aja. Apa-apanya? Yasin. Nggak apa-apa Yasin juga. Hafal nggak Yasin? Boy, Yasin hafal nggak? Diam aja. Yasin hafal nggak? Yasin doang. Iya, gue nanya apa Yasin? Atau apa Yasin? Yasin, sadaqallahul azim. Emang begitu boleh? Atau boleh? Yasin Quran bukan? Atau sama baca Quran? Satu huruf kita baca Quran, pahalanya 10. Kalau nggak punya wudu, kalau punya wudu 25. Udah Yasin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Sadaqallahul azim, cepet tuh. 5 kali kita baca Quran. Yasin 2 huruf, 1 huruf 10, 2 huruf 20, 5 kali udah cepet lumayan, bener nggak? Ye, abis taraweh daripada lu melongo udah Yasin, 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 Yasin. Sadaqallahul azim, mau buka nih depan TV, Yasin, 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 Yasin. Datang tetangga ngajakin ngomongin orang, jangan dijawab kalau dosa, mendingan jawab sama Yasin. Datang tetangga, po tetangga saya lakinya nggak pulang-pulang, bodoh. Yasin, 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 Yasin. Kawin lagi kali ya bodoh. Yasin, 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 Yasin. Mana mau lebaran bodoh. Yasin, Yasin, Yasin. Udah begitu aja. Tadi juga dia kelamaan pulang pegel. Ye, ibu nggak dapat dosa, pahala banyak, betul nggak? Dapat sebulan edan Yasin. Segitu lebaran. Mbak mau kemana? Yasin, Yasin, Yasin. Kok dari mana Rapi amat Yasin, Yasin. Mabok Yasin loh. Itu nggak apa-apa. Quran mah nawiru buyutakum wa kuburakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dan kuburan-kuburan kalian nanti dengan sinar cahaya bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kok Quran mah jangan kata dibaca, diliatin aja dapat pahala. Nih dengerin, diliatin, makanya ambil wudhu, pegang Quran, udah buak-buaknya itu Quran. Jadi kalau nggak bisa baca malu, diliatin aja Quran mah dapat pahala. Ada 4 pahala yang dihasilkan oleh mata. 4 pahala. 1, nazrul Ka'bah, ngelihat Ka'bah. Kita berangkat ke Mekah, umrah atau haji, nggak tawaf, cuma dilihatin aja Ka'bah dapat pahala. Yang kedua, na'dzul biru Zamzam, melihat sumur Zam-Zam, bukan airnya, sumurnya dapat pahala. Yang ketiga, melihat wajah orang tua. Kita natap wajah emak, natap wajah bapak, dapat pahala. Makanya yang masih punya emak, ntar pulang ke rumah, pelototin emak. Dapat pahala kayak enggak, dicolok mata lu gitu.
melihatnya dengan rasa cinta, melihatnya dengan rasa hormat, dapat pahala. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia, gimana caranya biar natap orang tua dapat pahala? Pejamkan mata, bayangin wajah mak, kirimin Fatihah, dapat pahala, double pahalanya. Pahala Fatihah kita dapat, pahala membayangkan wajah mak kita dapat. Yang keempat, nazrul Quran, melihat Al-Qur'an. Ibu nih, ambil wudhu, pegang Quran. Sebab nggak punya wudhu, megang Quran haram hukumnya. Ambil wudhu dulu, pegang Quran, boek tuh Quran. Quran tulisannya bagus di Quran, masya Allah, mana alif, mana bak, boek. Masa mana rapat banget tulisannya. Anak yang ngomong, mak baca aja, mak ngomong ketabok loh, boek. Ya Allah, enak amat kalau bisa baca Quran, boek. Mak baca nggak bisa buat tologi. Di boek doang, Quran mah dapat paha. Alhamdulillah. Itu Quran tuh, dan Quran itu Allah turunkan di bulan yang mulia pula, karena Quran memang mulia. Allah turunkan di bulan yang mulia, yaitu bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan yang mulia Allah turunkan Quran. Nuruninnya kapan? Malam 17 Ramadan menurut ulama. Itu pun sebendel dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di mana? Di langit keempat. Adapun turun ke Rasulullahnya selama 22 tahun, 10 bulan, 23 hari. Jadi dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah 17 Ramadan. Tapi dari Rasul, dari Baitul Izzah ke Rasul selama 23 tahun bulan. Tuh Quran. Makanya dibaca Quran. Salah satu pertanyaan malaikat nanti di alam kubur yang jawabannya adalah Al-Quran. Makanya baca Al-Quran. Ajarin anak-anak kita biar pada bisa baca Quran. Nih tong, woi Samin, udah ngaji enggak lu? Iya, artinya gue tanya pere. Di rumah lu suka ngaji enggak? Hah? Kalau habis maghrib ke majlis enggak? Ngaji? Itu pala lu ada lapakan semut itu kayaknya. Buset, ada jalan semut dan enak rambut. Zaman dulu begitu pitak tong. Ya, ayo ajarin anak-anak kita biar bisa baca Quran, biar pada bisa ngaji. Mending aja kok punya anak bisa baca Quran mah. Ntar kalau kita mati ada yang bacain Quran, betul nggak? Ada yang ngajiin Quran. Lebaran kita mati nih anak ngembang baca Yasin. Coba kalau nggak bisa ngaji, Lebaran ngembang kekepu, ada air doang. Keteko, diguyurin aja kuburan emaknya. Mana malamnya hujan, paginya digembang diguyurin lagi, atau meriangin malu. Kata emaknya, tolak angin apa jangan air dulu. Sama kembang seplastik, waduh, diaurin aja kembang. Bukannya baca Fatihah, bukan baca Yasin, ngusap-ngusap batu nisan. Nanya lagi sama emaknya, mak sehat di sana? Cangap. Coba emaknya jawab, sehat-sehat, gue lagi disiksa lari lu. Ya betul nggak? Besok kembang nih, doain orang tua, jangan nyiramin air doang. Baca Yasin. Ustaz saya nggak bisa baca Yasin, Fatihah. Kirimin emak doa. Gimana caranya? Cukup summa ila ruhi ummi al-Fatihah. Udah nyampe ke emaknya. Udah begitu aja. Summa ila ruhi abi al-Fatihah, nyampe ke bapaknya. Hei, anak ngirimin Fatihah buat orang tua, nggak usah disebut nama orang tua juga pasti nyampe. Kenapa? Ada hubungan darah antara anak sama orang tua. Udah begitu ya, summa ila ruhi umi al-Fatihah, nyampe tuh ke ibunya, ke emaknya. Ustaz saya nggak bisa pakai ila ruhi sama nggak bisa ngaji. Udah pakai bahasa ini nih, bisa nggak? Ayo, jarah besok nih ke makam, duduk di samping kuburan, ma al-Fatihah, ma al-Fatihah. Emang begitu boleh? Gua tanggung jawab. Ayo boleh, jangan lu nggak bisa ngaji. Ngapain bikin susah? Daripada ngajak ngomong mendingan baca Fatihah, ma al-Fatihah. Tapi lu baca Fatihah jangan ikutin gue, mak doang. Ya udah begitu ya, ma al-Fatihah. Nggak mungkin malaikat keder, kata mereka kemana aja, maknya mana ini? Atuh mah dia yang ngelahirin, maknya mana lagi? Walaupun bapak doyan kawin juga, mak kandungnya mah satu, yang ono mama tere. Betul nggak? Udah begitu ya, ma al-Fatihah. Beres emak 3 kali, doain emak, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Segitu juga cukup. Kagak bisa doa itu, doa orang tua. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup. Masih kagak bisa juga doanya pakai itu. Udah bahasa doa ya. Nih udah bahasa kita ya. Beres Fatihah 3 kali. Doa tuh dari kuburan emak. Ya Allah, makam emak saya nih.
Maafin dosanya ya. Jangan apa enggak nih. Amin. Udah begitu ya. Ada malaikat terjawab jadah doa. Doanya mau pakai bahasa apa juga Allah mengerti ini. Allah yang punya bahasa. Nggak bisa pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ya, daripada lu pakai bahasa Arab yang dibaca bukan doa minta maaf buat orang tua, doa cebok. Di kuburan pakai doa makan, Allahumma barik lana. Lu makan kuburan. Udah pakai bahasa kita aja kalau nggak bisa mah doain orang tua, betul nggak? Tuh, makanya didik anak biar paham agama, biar bisa baca Quran, biar bisa ngaji. Harapannya entar kalau kita mati ada anak yang doain kita. Alhamdulillah. Nih, terakhir kewajiban kita di bulan Ramadan, Allah wajibkan kita untuk membayar zakat fitrah. Udah pada zakat? Kalau yang belum zakat, sampai kapan waktunya zakat fitrah? Sampai khotib naik ke atas mimbar ketika sholat Idul Fitri. Jadi kalau khotib belum naik ke atas mimbar Idul Fitri, habis sudah waktu untuk membayar zakat fitrah. Jadi sebelum sholat Id, bayar zakat fitrah. Nih malam takbiran atau subuh hari Jumat, bayar zakat fitrah. Nggak kira-kira ya lu subuh zakat. Katanya nerimanya padahal nggak gablok polo. Kalau mau sholat itu baru zakat fitrah. Ya, waktunya zakat fitrah sampai khotib naik ke atas mimbar. Makanya sebelum khotib naik ke atas mimbar sholat Idul Fitri, tunaikan zakat fitrah. Ke siapa zakatnya? Ke mustahiknya, yang 8 sudah jelas. Itu, kasih ke zakat fitrah. Berapa banyaknya? 3 liter setengah di kita beras yang bagus, jangan beras raskin. Jangan ini mah makan beras yang harga 10.000, giliran zakat beras raskin yang udah kayak menir berasnya. Jangan, yang bagus beras zakat fitrah mah. Ayo tuh buat fakir, buat miskin. Gimana orang miskin wajib zakat? Nggak, orang miskin mah nggak wajib. Tapi kalau orang miskin banyak yang ngasih zakat sampai dia banyak juga berasnya, maka dia juga wajib untuk membayar zakat. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang miskin banyak yang ngasih zakat dapat 2 karung dia nggak mau zakat, blow on. Sama juga wajib zakat. Ya, berasnya udah banyak, cukup sampai Idul Fitri. Begitu, paham? Paham? Zakat udah Ustadz, semua juga udah, tapi masih punya harta lebih. Sisihkan buat anak-anak yatim. Sisihkan buat anak-anak yatim. Sebab anak yatim itu anak kesayangan Rasulullah SAW. Anak wakafil yatim fil jannah hakaja, sambil menunjuk 2 jarinya kata Rasul. Saya bersama orang-orang yang peduli dan sayang sama anak yatim. Itu ditelunjuk dapat bagai di surganya bagaikan telunjuk dan jari tengah. Tidak ada jari yang menghalangi antara anak-anak, antara orang yang peduli sama anak yatim, yang sering nyantun anak yatim, dan Rasulullah di surganya berdua berendeng. Alhamdulillah. Makanya yatim sayangin tuh. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, kenapa ya anak yatim rata-rata bandel? Ada yang nanya begitu tuh. Betul nggak? Saya bilang kenapa anak yatim rata-rata bandel? Ada 2 jawabannya. 1, secara agama itu ujian buat kita. Sabar nggak lu ngadapin anak yatim? Betul? Yang kedua, secara psikologis anak yatim bandel wajar. Kenapa? Karena tidak ada bapak yang dia takutin. Kalau ada bapak yang dia takutin nggak mungkin bandel. Karena dia takut sama bapak yang takut diomelin. Kalau yatim nggak ada yang dia takuti. Secara psikologis wajar. Tapi secara agama ini ujian buat kita nih. Sabar nggak kita menghadapi anak yatim? Sebandel-bandel anak yatim, tetap itu anak kesayangan baginda Rasul. Dan buat anak yatim jangan putus asa. Laisal yatim liman la abawahu. Bukan yatim yang sungguhnya yang tidak punya kedua orang tua, tapi yatim yang sungguhnya yatimul ilmi wal adabi, orang yang tidak punya ilmu dan tatak ramah. Biarin nggak punya bapak, biarin nggak punya orang tua, asalkan jangan sampai nggak punya ilmu agama, asalkan jangan sampai nggak punya akhlak dan etika. Ibu yang punya yatim, didik anak dengan agama, didik anak dengan akhlak dan sopan santun, karena orang yang punya ilmu agama insya Allah bakal jadi orang mulia. Amin ya robbal ya robbal. Tuh, makanya yang punya harta lebih sisihkan untuk yatim. Jangan sampai di hari lebaran nanti ada anak yatim yang masih sedih, yang masih nangis karena nggak punya baju baru. Hianat kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil. Salah satu pendusta agama orang yang sering menghardik anak yatim, yang membiarkan fakir miskin kelaparan.
Jangan berbahagia kita di atas penderitaan yatim. Nauzubillahi min. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan puasa kita selama sebulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita diterima oleh Allah, dan doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan ini panitia TPS 8 mudah-mudahan diberikan keberkahan, yang belum nikah biar cepat nikah, yang sudah nikah biar cepat punya keturunan anak yang soleh dan solehah, yang belum kerja biar cepat kerja, biar punya usaha, rezekinya biar barokah. Kita semua yang hadir mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita jadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Puncaknya ketika nanti Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'il wa ma'mul wa ila hadratir rasul wa summa ila hadratin nabi Allah Khidir alaihi salam balian bin Malkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah bihaqqi hadhil wasilah. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri syahri Ramadan. Allahumma zal auladana auladan salihah wa qalban taqiyah wa ilman nafi'ah wa umran tawilan fi ta'atillah wa ta'atan falidain wa ta'atan falidain wa ta'atan falidain. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, ucapan yang kurang pantas, akhlak yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.